Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah bersabda, ada 3 kelompok orang yang nggak akan tertolak doanya. Nah, 3 kelompok itu apa? Yang doanya itu nggak akan tertolak, nggak ditolak sama Allah doanya. Nah, kadang-kadang kan kita berdoa, aduh doa nggak dikabul-kabulin nih. Mana udah susah berdoa, kok nggak dikabulin, kenapa ya? Nah itu, jadi kata Nabi ada 3 kelompok yang doanya tuh nggak akan tertolak. Nah ibu kira-kira kalau berdoa suka dikabulin apa enggak? Iya, berdoa. Kita kan nggak perlu dikabulin apa enggak, terserah aja. Pokoknya yang penting kita niatnya berdoa. Jadi dengan Niatnya ketulusan ikhlas kita. Oh tapi Kalau namanya kita berdoa, kita tuh tidak mengharapkan sesuatu hal. Jadi kita itu mengharapkan ya kita berdoa dengan niat yang tulus ikhlas. Itu mau dikasih atau mau enggak, ya itu ini yang penting kita dimudahkan semuanya. Jadi kita juga segala macam nih. Maunya ibu nggak kelihatan di kamera. Nah, kalau maunya namanya dimudahkan, kita berdoa minta dimudahkan segala urusannya, itu ya kita apa-apa kerjain dengan mengerjakan dengan mudah. Jadi ada yang ribet. Nah, cara yang ribet lah, yang susah lah, selalu ada halangan, berarti itu kan tidak dimudahkan. Kalau kita tuh mintanya yang dimudahkan, ya segala apa yang dijalanin yang kita butuhkan ya dimudahkan gitu. Jadi jangan yang lancar-lancar aja gitu. Nah kadang-kadang tuh ada orang karena itu dia berdoa nggak dikabul-kabulin, kadang-kadang mungkin dia putus asa. Aduh, gua doa nggak dikabul-kabulin. Nah itu namanya nggak ikhlas. Namanya ikhlas itu ya kita berdoa sih, berdoa aja, minta. Nah, jadi kalau minta itu ya terserah yang mau ngasih apa enggak. Kalau kita nggak dikasih, ya kita tetap aja berdoa aja, tapi dengan terus ikhlas. Jadi dikasih apa enggak gitu ya udah, jadi kan kita nggak usah mengharapkan gitu. Nah saya itu pernah baca tulisan tuh, ya Allah engkau itu tidak tuli, kira-kira begitu. Itu saya waktu baca itu sampai bingung saya tuh, ini orang kok nulisnya sampai begini, apa karena dia tuh saking doanya merasa nggak dikabulin apa sampai dia tulis gitu, ya Allah engkau tidak tuli. Itu mungkin dia kali dia berdoa mungkin saking merasa nggak dikabulin sampai dia nulis begitu. Nah kata Nabi ada 3 golongan yang doanya nggak tertolak. Nah itu kata Nabi. Nah apa itu tiga golongan itu? Nah kita itu kan nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita berdoa, ya bagusnya sih jangan sampai putus asa. Karena apa? Karena kadang-kadang doa kita itu dikabulnya nggak cepet. Kadang-kadang lambat. Ada juga yang cepet, yang langsung dikabul. Ada yang lambat juga ada. Nabi Zakaria aja itu dia tuh berdoa sampai begini, ya Allah rambutku ini sudah memutih. Nah dia jadi mungkin dia tuh berdoa sampai bertahun-tahun belum diterima, makanya dia tuh, tapi dia tuh tetap mohon sama Allah itu. Jadi kadang-kadang kita itu namanya manusia, berdoa itu kadang-kadang nggak dikabulin nih, terus malas berdoa lagi. Padahal Nabi Zakaria itu berdoa aja sampai lama baru dikabulin itu Nabi loh. Nah itu berarti nggak, kan katanya berdoa ya dengan ridho Allah. Jadi seridhonya Allah ngasih apa enggaknya. Jadi kita tidak mengharapkan gitu. Jadi kita berdoa sih berdoa aja karena ridhonya Allah. Jadi kita berdoa terus kita mau kok nggak dikasih. Kadang-kadang jadi kadang putus asa, berarti kita nggak ridho dong. Karena ada maunya. Nah kita itu kadang-kadang kata Nabi nih,
mintalah doa sama apa tuh ya, misalnya sama orang-orang baik gitu ya. Karena apa? Karena kita tuh nggak tahu doa itu yang terkabul doanya siapa. Nah, kadang-kadang kita ngasih orang miskin, dia ternyata berdoa. Nah, boleh jadi doanya dia itu yang dikabul. Boleh jadi kita berdoa sendiri nggak dikabul, tapi kita minta doa sama orang lain, boleh jadi dikabul. Nah, kata Nabi begitu. Jadi kita itu jangan segan-segan juga minta doa sama orang. Karena apa? Karena boleh jadi yang doa itu yang dikabulkan itu justru doanya orang lain buat kita. Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya merasa, aduh kita nih udah berdoa nggak dikabul-kabul, udah berusaha berbuat baik tetap nggak dikabul, ya coba minta doain sama orang, mungkin banyak sedekah, mungkin ngasih sedekah sama orang miskin. Tapi kan enggak, gue nggak mau sedekah sama orang miskin. Emangnya orang miskin doanya dikabul apa? Kalau emang dia dikabul mah dia udah dapat duit banyak. Dia aja berdoa minta kaya sendiri aja kagak dikabul. Gimana gua mau minta doain sama dia? Nah, kadang-kadang orang berpikirnya begitu. Padahal kata Nabi belum tentu. Kenapa begitu? Karena boleh jadi orang miskin itu dia kalau kita kasih, dia merasa senang gitu. Dia tuh merasa bahagia, terus dia tuh merasa ridho, terus dia doain kita. Boleh jadi doa yang begitu yang dikabul. Nah, itu boleh jadi begitu. Nah, terus apa sih 3 kelompok tadi tuh yang doanya tuh nggak ditolak sama Allah? Nah, nomor satu tuh pemimpin yang adil gitu. Jadi kita ini, semua kita itu adalah pemimpin, Bu. Pemimpin itu bukan presiden doang. Presiden juga pemimpin, kepala rumah tangga pemimpin, yang jaga toko juga pemimpin, RT juga pemimpin. Apa tuh kepala keluarga juga pemimpin. Jadi setiap orang, setiap kamu adalah pemimpin. Jadi setiap orang itu dia juga diharuskan berbuat adil. Nah, itu. Ya, sama. Jadi kita juga pemimpin itu buat diri kita sendiri juga pemimpin. Kita memimpin segala hal. Kita bisa, ya namanya dengan perjalanan itu kan namanya kita juga pemimpin juga. Buat diri kita sendiri juga pemimpin. Iya. Nah, tapi adil itu susah. Adil itu susah. Nih, misal nih, saya jadi presiden nih. Gue jadi presiden nih, yang mau gue ambil menteri-menterinya siapa nih ya? Pasti nih yang gue ambil jadi menteri dari partai gue dong. Enggak dari partai-partai gue dong. Partai yang lain enggak. Karena apa? Orang gue ini partai gue. Nah, jadi kalau kita itu udah jadi pemimpin, itu kita pemimpin, misalnya pemimpin negara, ya pemimpin buat semua rakyat Indonesia. Bukan lagi pemimpin cuma buat partainya aja. Makanya kita kalau mengutamakan partai kita misalnya untuk dijadiin pejabat-pejabat, nah itu namanya nggak adil. Iya, nggak adil lah. Semuanya kita ngikutin nih partai A, B, C. Terus dia karena dia udah yang B itu udah tadinya partainya B, dia diangkat jadi presiden. Kalau presidennya itu jadi kan harus menilai dari semuanya partai A, B, C, D. Nah, itu baru nggak boleh dia milih-milih, oh ini partai bekas saya tadinya ingin ikut ini. Nggak boleh, harus kita melihat semuanya. Ya, kita harus ngeliatin sisi baiknya, bagaimana yang harus kita diutarakan gitu di ini. Nah, rakyat itu kan berhak mendapat keadilan dari pemimpinnya. Nah, rakyat juga tuh berhak mendapatkan misalnya pejabat-pejabat yang adil, yang baik, yang cakap dalam bidangnya. Jadi kalau misalnya yang diangkat jadi menteri ini, ya harus yang cakap dalam bidangnya. Tapi kalau misalnya saya nih jadi presiden misalnya, gue kalau jadi presiden yang gue ambil cakap nggak penting, pinter nggak penting, pokoknya yang ngedukung gue, pokoknya yang dari partai gue semua. Nah, itu namanya nggak adil. Harusnya apa?
cari yang emang benar-benar cakap. Kalau emang yang orang yang cakap dalam bidang itu emang dari partai kita sendiri, ya ambil dari partai kita sendiri. Tapi kalau emang yang lebih cakap itu dari partai orang lain atau dari rakyat atau dari siapa, ambil itu. Nah, itu Jangan baru yang adil. cakep, yang jalannya yang lurus, yang baik gitu. Jangan cakepnya doang. Cakap nih bukan berarti ganteng, Bu. Maksudnya tuh ahli yang cakap, ahli dalam Yang bidangnya. bisa dipanut lah dengan kebenarannya gitu. Yang jujur, yang adil. Nah, itu. Nah, kadang-kadang pemimpin yang begitu tuh jarang. Susah. Ini begini nih. Jadi ada presiden nih, karena udah turun-temurun nih, sebagai warga itu kan diangkat kan dari bawah dulu nih. Tadinya menjadi RT. Oh, RT ini bagus nih. Nah, dipilihlah dari warga. Oh, jadi warga, naiklah jadi RT. Nanti naik lagi dari lurah. Tapi warga itu masih percaya, oh ini orangnya baik. Nah, saat nanti udah naik ke atas, itu kalau udah nggak bisa berkomunikasi dengan rakyatnya ya di kampungnya. Jadi urusan di atas. Nah, kalau udah di atas gitu itu nanti kalau udah ini korupsi anak ngerjain ini dapat bonus ini, korupsi ini, kamu harus terima amplop. Jadi kalau seumpamanya nggak mau, itu pasti dipinggir-pinggirin. Nah, artinya itu begini, Bu. Kalau kita jadi pemimpin itu, kita kalau harus adil, kalau memang kita mau adil itu, waktu kita pemilihan mungkin kita dipilih oleh masyarakat tertentu. Iya, karena itu dia baik. Oleh partai tertentu atau oleh golongan tertentu. Tapi ketika kita udah jadi pemimpin dari semuanya ini, seluruh daerah atau seluruh negara, maka kita harus adil sama semuanya. Nah, itu contohnya gitu. Tapi itu adil itu bukan cuma pemimpin negara. Bahkan kita tuh pemimpin keluarga, pemimpin toko, pemimpin daerah, sampai RT juga itu harus adil. Sampai orang tua sama anak harus adil itu. Harus adil. Kalau orang tua sama anak nggak adil, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu. Nah, terus apalagi tuh, kan tadi ada 3 tuh. 1, pemimpin yang adil. 2, yang kedua itu orang yang berpuasa. Nah, itu orang yang berpuasa juga doanya nggak ditolak tuh. Orang lagi berpuasa. Ibu suka puasa nggak? Iya. Kalau orang berpuasa itu kata Nabi doanya nggak ditolak. Kata siapa? Gue puasa, gue berdoa kagak dikabul-kabul. Mungkin ada kesalahan lain, mungkin puasanya nggak kita ikhlas. Harus bisa mengoreksi diri kita sendiri nih. Kita puasa itu dengan niat apa? Pastinya ada niat yang lain-lain. Jadi mungkin kalau ini kan Allah lebih mengetahui. Nah, jadi kadang-kadang kita udah puasa merasa gue udah puasa nih, padahal nih gue udah puasa banyak, gue mau Ramadan nggak pernah tinggal, gue Senin Kemis nggak pernah tinggal, tapi kok doa gue kagak dikabul ya. Nah, boleh jadi doanya itu dikabul tapi nanti di akhirat, boleh jadi begitu. Atau boleh jadi kita punya kesalahan apa gitu yang kita nggak paham, sehingga itu yang menjadi penghalang. Nah, jadi kalau kita itu berpuasa, terus kita berdoa, terus merasa nggak dikabul, ya udah serahin nama Allah. Jangan begini, gue puasa nih, doa gue nggak dikabul, gue udah nggak mau puasa lagi, gue tadi puasa juga doa gue kagak dikabul, gue tetap miskin dari dulu nih. Nah, nggak usah begitu. Nah, ya kan, itu namanya untuk menguji kesabaran. Jadi sabar, belum tentu sekarang mungkin belum masih susah. Nah, nanti kali aja dikabulnya nanti di akhirat lebih enak. Ini kan nggak tahu. Iya begitu emang. Jadi kita tuh karena belum tentu doa kita itu dikabulnya sekarang. Nah, karena apa? Karena kalau doa kita dikabulnya di akhirat tuh malah lebih gede lagi, lebih kekal ininya, balasannya, pahalanya itu. Nah, itu jadi tadi apa tuh?
pemimpin yang adil. 2, orang yang berpuasa. Nah, yang ketiga itu orang yang dizolimi, orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang nih dijahatin, nah dia itu doanya terkabul itu Bu, orang yang dijahatin. Ibu pernah dijahatin orang nggak? Ya nggak merasa sih. Jadi kalau kita itu merasa dijahati berarti kita nggak ridho. Jadi kalau semuanya ada orang zalim, menurut kita itu benar, nggak perlu takut, yaitu serahkan saja kepada Allah. Jadi kita tidak merasa, aduh dia kok sakit nyakitin aku. Nggak perlu. Kalau emang dia merasa nyakitin diri kita, ya sudah, nggak apa-apa. Yang kita ikhlaskan aja, karena yang tahu kan hanya Allah. Itu kebenaran itu kan hanya Allah yang tahu. Jadi kita ikhlaskan. Itu mau dizolimin, mau kita mau apa, yang penting menurut kita saya benar kok. Ya udah, mau nggak perlu sumpah, nggak perlu yakin lah. Yang penting pokoknya ridho Allah aja. Udah, yang tahu kan hanya Allah kebenaran itu. Jadi kita nggak perlu saya udah benar, dia yang salah, nggak perlu. Semuanya manusia pasti akan menginginkan kebenaran semua. Yang sini pengen benar, yang sini benar. Tapi yang tahu kan hanya Allah. Jadi kita likasan aja gitu. Jadi kalau orang yang teraniaya itu Bu, doanya itu dikabulkan Allah. Nah, kalau udah teraniaya, kita nggak perlu harus menyumpahin. Namanya kita serahkan kepada Allah. Jadi ikhlaskan itu semuanya Allah yang balas, bukan kita menyumpahin. Berarti kita berpikiran negatif gitu. Kadang-kadang nih Bu, mungkin ya ada orang begini, gua udah puasa, doa gue kagak dikabulin. Ini mungkin nih, kalau jadi orang teraniaya kan doanya dikabuli. Supaya doa gue dikabulin, gue harus jadi orang teraniaya. Nah itu nanya berarti berpikiran negatif dulu sebelumnya. Nah umpama nih, saya nih pengen doanya dikabulin. Bilang sama si Agus temen gue, Gus, gue tolong dizolimin dong, jadi gue udah berdoa gue kagak dikabul biar doa gue dikabul nih. Emang loh gue zalimin lu apa, gue kagak ngerti gue. Zalimin apa kayak lu fitnah gue apa gimana? Nah itu malah nggak boleh, itu begitu salah. Karena dia negatif duluan, sebelumnya udah negatif, bukan karena keikhlasan kita. Begitu. Itu namanya sengaja, itu ya, modus. Itu nggak bener. Jadi orang yang dizolimi itu emang orang yang benar-benar teraniaya, bukannya gue minta dizolimin dong biar doa gue terkabul. Bukan begitu. Jadi tadi apa tuh Bu, doa yang dikabul tuh pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, terus orang yang dizolimi. Nah orang yang dizolimi itu kenapa sih kok doanya terkabul? Nah orang yang dizolimi itu doanya terkabul itu adalah bentuk dari pertolongan Allah. Nah jadi makanya kita tuh nggak boleh menzolimi orang. Kenapa Bu? Karena kalau dia itu berdoa, doain keburukan bagi kita, itu dikabul sama Allah. Kenapa begitu? Ya karena dia adalah orang yang dizolimi. Mungkin juga itu pelajaran bagi orang supaya nggak berbuat zolim. Nah, sebenarnya itu peringatan untuk mengingatkan. Jadi kita itu bisa memperbaiki diri. Seumpamanya kita tidak baik, kita negatif, nah kita bisa memperbaiki diri biar kita berpositif gitu. Semuanya kan harus berbaik sangka, yang baik, jangan berburuk sangka. Jadi setiap orang itu harus memperbaiki diri kita sendiri. Nah terus gimana kalau misalnya udah dizolimin, doanya belum terkabul? Nah itu karena masih mengharapkan. Jadi itu nggak boleh mengharapkan. Kalau kita tidak mengharapkan, ya udah terserah Allah, mau dikasih mau enggak, itu udah serahkan aja. Pasti nantinya Allah yang itu sendiri. Karena kadang-kadang orang gedek Bu. Nah, nih orang kadang-kadang gue udah dizolimin nih, dia jahat banget sama gue dizolimin mulu sama dia tuh. Udah gue doain kagak dikabul, gue doain dia biar jadi monyet, jadi jelek. Nah, nggak pernah jadi monyet ya. Gue padahal gue jahat banget sama gue doain, gue dizolimin terus.
kok dia kagak jadi monyet ya, misalnya begitu. Nah itu justru kalau maunya kita itu maunya nih, nah si A dizolimi sama si B. Nah si A itu ya kita harus, itu cerminan sebenarnya itu, oh ternyata yang ada di depan saya nih, di depan kita itu, oh berarti saya itu gini salah ya, saya apa yang harus kita perbaiki ya gitu. Oh berarti jadi kalau semuanya kita udah dizalimin, nggak boleh menyumpahin, nggak boleh wah itu dia udah menyakitin saya, dia harus begini-begini, minta ya Allah ini dia diginiin karena dia udah menyakiti saya. Nggak perlu. Jadi ini perbaiki, semoga dia dibuka hatinya dengan apa, mendapatkan apa nih, ilham ya, apa tuh maksudnya, biar pokoknya kita harus berdoa yang baik, karena ini kalau berdoa yang baik buat dia yang menyakiti, berarti buat kebaikan itu buat kita sendiri. Jadi begini Bu, kalau menurut saya tuh kita tuh kalau misalnya berdoa itu, misalnya kita tuh orang teraniaya nih ya, terus kita doain orang jadi monyet, itu saya rasa bukan begitu. Kenapa? Karena maksudnya itu doa enggak tertolak itu doa yang sewajarnya. Kalau menurut saya begitu. Kalau doa minta jadi monyet, minta orang jadi monyet kan enggak wajar. Kan belum pernah ada didoain jadi monyet, belum pernah ada dari dulu. Nah, karena enggak wajar doanya. Ya, masa doa buruk, pikiran masa doa minta dijadiin jadi monyet. Jadi kalau misalnya orang doa yang buruk tuh, misalnya orang menzolimin kita nih Bu, jahat sama kita doain ya mudah-mudahan apa tuh namanya, rezekinya disempitin supaya dia nggak berbuat zalim lagi. Nah itu bisa terkabul itu begitu. Tapi kalau kita minta didoain, loh ya Allah dia jahat banget, jadiin dia monyet, nah itu kayaknya tuh enggak lazim doanya begitu. Jadi kalau kayak cerita apa tuh malin kundang yang dikutuk jadi batu, itu perasaan saya nggak ada itu Bu. Itu sebenarnya kalau kayak gitu tuh bukan bagaimana sih, kalau ini kan ada yang goib, ada yang nyata. Jadi semuanya itu orang yang ini, kadang-kadang ada yang orang indigo, dia melihat itu karena kadang-kadang gitu, kayak gitu kan bantuan jin ya kalau kayak gitu. Jadi kita nggak, ya itu biarin aja, kita mau percaya atau enggak itulah, yang penting emang ada yang goib sama yang nyata. Tapi kita ya perjalanannya itu yang kita nggak lihat itu. Jin juga Bu nggak bisa membuat orang jadi batu. Ya enggak. Itu kekuasaan Allah. Nah tapi ya maksud tuh bukannya masalah, artinya tuh kalau cerita malin kundang sih saya yakin 100% itu cerita doang ya, bukan kejadian yang sebetulnya, karena secara akal sehat nggak mungkin begitu. Kalau saya ini, kecuali kalau Allah menghendaki. Bukan, tapi kalau kayak gitu dengan ilmuwan, kan orang itu kan ada yang bisa melihat yang goib sama itu karena bantuan itu kan, kalau kayak gitu. Karena itu ada yang membaca dengan energi. Kita semuanya punya energi. Jadi energi kita tuh jadi nggak bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Emang Ibu pengen nyumpahin anaknya Ibu jadi batu? Kalau bandel. Nggak boleh, nyumpahin itu nggak boleh. Nah itu Ibu itu Bu, namanya Ibu tuh pasti sayang sama anaknya. Pasti sayang itu. Iya. Namanya Ibu tuh nggak mungkin lah tega disumpahin anaknya jadi batu. Iya nggak begitu maksudnya. Ibu nih misalnya jadi punya batu itu ada di dalam saya misalnya jadi, nih Ibu nih. Gini, dengan energinya kita itu ada di Al-Qur'an ya, ada. Saya baca soalnya. Jadi hati yang mengeras. Jadi kita itu keras jadinya. Jadilah batunya. Jadi kita itu sifatnya tuh keras. Maksudnya gitu, gimana sih, geget aja, keras gitu maksudnya dia itu bukan begitu. Jadi soalnya ada di Al-Qur'an ya, ada yang di Al-Qur'an itu hatinya keras seperti batu. Nah karena dia nggak mau melembutkan sedikit. Bukannya orangnya jadi batu. Bukan orangnya, bukan. Nah Bu, misalnya nih Bu,
Ibu punya anak bandel, anak bandel banget, disuruh kagak mau, dibilangin kagak didengerin. Terus ibu saking gedeknya, kira-kira ibu anaknya dikutuk jadi batu apa enggak? Nah, itu kan nggak boleh. Itu Enggak nggak kan? boleh Nah, dong. seandainya dikutuk jadi batu juga nggak bakalan jadi batu. Coba kalau nggak percaya, coba aja. Iya, kita kan bukan kerasnya itu seperti batu itu karena dia nggak mau ini, jadi nggak mau sadar-sadar, jadi keras, jadi dia pokoknya saya maunya begini. Nah, ini pakai ego, jadinya lari lagi ke pikiran ego itu jadi orang merasa benar. Nah, gitu namanya pakai ego. Jadi kayak Latif kan apa? Lembut, melembutkan hati. Jadi hati kita biar lembut, jadi keras, nggak keras. Nah, kalau dalam Al-Quran itu maksudnya tuh kita itu hatinya jangan keras, maksud tuh jangan keras kepala gitu. Kadang-kadang kalau keras kepala kan dibilangin kagak mau, dibilangin yang bener nggak mau, dibilangin misalnya disuruh sholat nggak mau, gue malas sholat. Iya gitu, maksudnya kerasnya keras seperti batu begitu maksudnya. Nah itu jadi itu mah hatinya keras jadi batu, bukan berarti orangnya berubah jadi batu atau hatinya jadi batu, bukan. Itu mah ibaratnya itu dia menceritakan buat bikin cerita orang-orangnya itu aja, tapi sebenarnya kita itu hatinya itu jadi biar bisa lembut, bisa maksudnya nggak keras gitu, nggak keras kayak emang sebagai semuanya itu dengan perumpamaan lah. Manusia itu semuanya itu di dalam Al-Quran kan semuanya dibuat perumpamaan semua, enggak kan buat seluruh umat kan, jadi pakai perumpamaan, nggak cuma satu orang aja, karena buat seluruh umat, jadi pakai perumpamaan kan, semuanya pakai ini. Ada kan di Al-Quran dengan segala macam perumpamaan. Ya, jadi karena sifat-sifat manusia itu yang seperti Fir'aun lah. Nah, itu kan berarti bukan Fir'aun orang ini jadi Fir'aun, bukan. Jadi sifat itu Fir'aun itu sifatnya seperti Fir'aun. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita bahwa kita itu jangan berhati keras seperti batu. Nah itu. Jadi kita itu harus mau menerima kebenaran. Kenapa kok kita harus menerima kebenaran? Karena salah satu dari sifat sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya, itu. Jadi kalau kita itu menolak kebenaran, itu kita nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang ada setitik sombong di hatinya itu nggak akan masuk surga. Nah, terus kata Nabi, sombong itu apa? Sombong itu ialah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, itu jadi kalau kita tolak kebenaran itu nggak boleh, Bu. Kebenaran Al-Quran itu kita tolak nggak boleh. Terus kita juga merendahkan orang lain itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Misalnya orang lain nih, gue ini kan profesor, tetangga gue apa sih dia sekolahnya cuma lulusan SMA. Iya, itu nggak boleh merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Nah, itu merendahkan orang lain tuh. Atau misalnya nih, saya punya pegawai, gue kan bos, dia cuman pegawai doang, dia mah kagak ini. Nah, itu nggak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh. Itu dosa. Nah, bahkan Nabi Musa itu waktu ditanya sama Allah, wahai Nabi Musa, adakah orang yang engkau anggap yang lebih rendah dari kamu? Terus Nabi Musa berpikir, terus dia jawab sama Allah, ya Allah, enggak ada makhluk satupun, makhluk engkau itu yang lebih rendah dari aku. Bahkan anjing yang berkudis pun itu enggak lebih rendah daripada aku. Nah itu, Bu. Jadi manusia itu, Bu, sama hewan
entah itu sama kucing, sama anjing, itu derajatnya sama. Jadi kalau ada orang bilang, oh manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada binatang, binatang itu rendah, manusia derajatnya lebih tinggi. Ah, itu nggak benar. Manusia itu yang menentukan derajat tinggi rendahnya tuh bukan kemanusiaannya, bukan. Sifat manusia. Bukan. Jadi kata Nabi, manusia itu kalau akhlaknya dia itu Akhlak, ya betul. akhlaknya bagus, dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau akhlaknya rendah, dia bahkan lebih hina daripada binatang. Ya. Nah, jadi tinggi rendahnya derajat manusia itu bukan karena dia itu manusia, bukan. Dari akhlak. Nah, itu makanya Dari manusia akhlak tuh kita, ya. kalau dibilang manusia ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya, itu salah itu. Itu salah. Manusia itu derajatnya bisa tinggi bisa rendah, tergantung dari akhlaknya, tergantung dari perbuatannya, Ya. gitu. Nah, jadi bukan berarti manusia itu dengan sendirinya dia tuh derajatnya tinggi. Ah, gua kan punya otak. Tapi kalau otaknya nggak dipakai untuk berpikir, ya sama aja. Ikan, kucing kagak punya otak, padahal punya loh. Punya. Cuman emang nggak secerdas manusia itu. Merasa lebih tinggi. Itu nggak boleh. Kenapa? Kita ini ciptaan Allah. Kita diberi otak, diberi akal itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau nggak kita gunakan buat mengabdi kepada Allah, nggak ada gunanya tuh otak kita. Bahkan kalau kita udah diberi otak, diberi keistimewaan, diberi kesenangan, diberi kelebihan dibanding binatang, tapi kita ternyata nggak mau tunduk sama Allah, maka derajat kita itu lebih rendah daripada binatang. Nah itu, jadi manusia itu derajatnya nggak tinggi, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Jadi kata siapa manusia itu lebih mulia daripada binatang? Belum tentu. Manusia itu lebih mulia daripada binatang kalau dia itu baik, kalau dia itu taat sama Allah. Tapi kalau nggak taat ya lebih jelek daripada binatang. Nah, Ibu kira-kira tuh udah taat belum sama Allah, Bu? Kita mah jalanin aja, yang penting kita bisa menjalankan mana yang buruk sama yang baik. Ya kita kalau maunya itu kelihatan itu tidak baik, ya kita jangan dijalankan. Nah, kita itu, Bu, harus taat sama Allah. Itu kenapa? Karena kata Allah tuh di dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi manusia itu diciptakan buat mengabdi, Bu, bukan manusia diciptakan hidup di dunia nih, dia merasa jadi profesor, jadi insinyur, jadi apa gitu.